Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar Search Engine Optimization and Search Engine Marketing, memahami dunia marketing di masa pandemi. Selamat malam kepada peserta webinar. Apa kabarnya seluruh peserta webinar? Baik. Sehat. Baik. Baik. Alhamdulillah, semoga selalu terjaga kesehatannya ya, dan semangat selalu. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Michael Sitorus. Halo Bapak Michael. Ya, halo juga Balkis. Halo juga semuanya, teman-teman, Bapak Ibu. Apa kabar nih Pak Michael? Sehat? Sehat, puji Tuhan, semuanya sehat. Sehat selalu ya Pak. Gimana nih Pak, selama pandemi tuh kegiatannya ngapain aja ya Pak? Oh, selama pandemik ya seperti yang kita ketahui bersama, memang kita selalu dibatasi ya, mau kemanapun kita dibatasi, ya tetap menjaga kesehatan, makan pola yang sehat, kemudian selalu sediakan waktu untuk berolahraga, kemudian kita juga bisa refresh pemikiran-pemikiran kita dengan membaca, menonton di rumah. Nah, mungkin kegiatan sehari-hari saya sih seperti itu. Oh, ya baik Pak Michael. Nah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama demi kelancaran acara pada malam hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Fakira Balkis, selaku moderator webinar pada malam hari ini. Adapun berikut ini tata tertib webinar. Peserta dimohon untuk mematikan audionya selama pemaparan materi oleh narasumber berlangsung. Kedua, sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi selesai, dan sesi tanya jawab akan dilaksanakan secara interaktif dengan bertanya langsung kepada pemateri. Yang ketiga, link absensi akan di-share pada pertengahan acara pada kolom komentar. Yang keempat, pada akhir sesi, kita akan mengadakan foto bersama dan semua peserta dimohon untuk menyalakan videonya. Dan yang terakhir, sertifikat dan materi dapat di-download secara langsung melalui aplikasi ngampus masing-masing. Langsung saja, berikut ini, langsung saja pemateri webinar pada malam hari ini, yaitu Bapak Michael Sitorus, Sarjana Komputer Magister Komputer. Riwayat pendidikan beliau, STMIK Sisi Manggaraja 12 Medan pada tahun 2012, Universitas Budi Luhur Jakarta pada tahun 2017. Pengalaman beliau pernah menjadi trainer develop website di Jakarta, coach organizer test di Medan, pembimbing kompetisi chatbot di Singapura, pembimbing penelitian hibah nasional, mendirikan perusahaan IT, konsultan IT, peraih sertifikat Google Business School, peraih sertifikasi
pada Masterclass Genius Marketing Indonesia sebagai profesional digital marketing. Riwayat pendidikan pekerjaan beliau sebagai founder dan CEO PT Krisindo sejak April 2019 sampai dengan saat ini, dosen BRI Institute sejak November 2018 sampai dengan saat ini, dosen Universitas Indonesia sejak Desember 2019 sampai dengan saat ini, dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan sejak 2017 sampai dengan 2020, dosen USNI sejak 2017 sampai dengan 2020, advisor Mendeley sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini, anggota Asosiasi Dosen Indonesia, anggota Aptikom Indonesia, dan membership Wantiknas atau Dewan Teknologi Indonesia dan Komunikasi Nasional. Sebelum masuk ke materi, sedikit pembahasan mengenai Search Engine Optimization atau SEO adalah pengoptimalan mesin pencarian di internet. Dan sedangkan Search Engine Marketing atau SEM adalah bentuk dari pemasaran di internet melalui banyaknya promosi. Nah, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja mengenai SEM, mengenai Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing itu apa sih secara mendalam? Lebih baik kita dengarkan secara langsung pemaparan materi oleh narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Michael Sitorus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat moderator Fakira Balkis atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk cek sound dulu, kedengaran nggak ya suara saya? Jelaskah atau ada kendala? Jelas, Kak. Oke, siap. Baik, kalau begitu terima kasih buat kesempatan dan waktunya, dan izinkan saya untuk share screen dulu sebelum saya lanjutkan. Di sini saya akan coba share screen. Share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memulai. Selamat malam semuanya buat teman-teman peserta webinar, Bapak Ibu dan mahasiswa serta siswa-siswi SMK jika ada yang sedang daftar hari ini. Hari ini saya akan membawa Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing, karena kedua hal ini sangat penting untuk dikuasai ya dalam memahami dunia marketing di masa pandemik ini, karena saya rasa kedua hal ini akan berpengaruh penting pada sebuah marketing atau dalam sebuah pemasaran sebuah produk. Nah, nanti saya akan coba ulas itu lebih dalam lagi, dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Saya tadi sudah cek sama tim yang hadir hari ini kurang lebih 300-an. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya yang sudah hadir, yang sudah mendaftar buat malam hari ini. Dan saya juga mohon izin untuk dapat melanjutkan presentasi ini. Semoga apa yang bisa saya share ilmunya dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan semoga di masa pandemik ini kita tetap bisa saling berbagi ilmu dan juga bisa mendapatkan ilmu dimanapun kita berada. Dan yang paling penting kita harus sehat, itu saja yang paling penting. Oke, izinkan saya untuk bercerita sedikit. Apa sih itu Krisindo? Mungkin teman-teman nggak tahu ya Krisindo itu apa ya. Nah, Krisindo itu adalah sebuah perusahaan yang membidangi antara lain training, kemudian konsultan, kemudian coaching, kemudian developer application, ya, development ya, kemudian maintenance, system and networking, kemudian melakukan workshop, kemudian sertifikasi, ya, kemudian audit management dan accounting system. Jadi kita fokusnya sama
bidang atau topik di bidang IT, ya, concernnya di sana. Nah, walaupun ada di sini kata manajemen and accounting, ini bergerak di bidang sistem informasinya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Krisindo itu apa, jadi mudah-mudahan kita lebih mengenal lagi. Jadi kami di sini, saya selaku CEO and founder membuat wadah ini, artinya membuat company ini untuk melakukan atau bisa men-sharing ilmu, kemudian bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman semuanya dalam berbagi ilmu, kemudian dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan IT. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi, kemudian saya juga dengan senang hati jika ada yang mengundang atau berbagi sharing topik atau gimana ya, sharing ilmu gitu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih harmonis dan komunikasi semakin erat. Oke. Nah, di Krisindo tersebut kita sudah berdiri sejak tahun 2017 sebenarnya, cuman legalnya itu tahun 2019 dan kita di sana sudah banyak menciptakan produk ya, antaranya, dan juga menyediakan jasa bagi orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, portofolio Krisindo, portofolio kami yaitu adalah produk membuat website. Yang pernah kami buat itu ada di berbagai website ya. Yang pertama, kami bekerja sama dengan ada satu lagi vendor ya. Nanti kami bisa ajak untuk kalau misalnya ada teman-teman yang butuh, kita bisa ajak kolaborasi bareng-bareng. Di situ kami membuat yang namanya creativeline.id, krisindo.com, infomobilhonda.com, promotorhonda.com, kemudian nikitrailis.com, aturteknik.com, Makmur Budi, kemudian ptdas.co.id, kemudian vendormurah.com, onlinebicycleweb.id, capstore.com, kemudian betalandscape.co.id, kemudian brinstitute.ac.id. Nah, di sini kami menggarap produk-produk website yang pernah kami kerjakan. Satu lagi yang belum saya tampilkan di sini, yang proyek kami terakhir tentang website, yaitu membuat website dari kalibrasinews.com, itu portal berita. Nah, kemudian ada juga produk aplikasi yang sudah pernah kami buat, yaitu aplikasi portal berita ya. Selain websitenya, kita buat aplikasinya yang berbasis dengan Android, mobile, dan juga aplikasi Sisun. Aplikasi Sisun ini adalah aplikasi sistem informasi sekolah online. Jadi ini sudah pernah kita buat produknya dan sudah pernah kita kerjasama dengan salah satu sekolah, nggak perlu saya sebutkan ya nama sekolahnya, di wilayah Jakarta Selatan. Sekolah tersebut membidangi kejuruan, artinya SMK swasta, seperti itu ya. Jadi portofolio kami ini sudah bergerak dari tahun 2017 ya. Nanti teman-teman jika ada yang membutuhkan terkait dengan website atau membuat aplikasi, bisa kontak kami, seperti itu. Atau bisa juga kalau mau mengajarin atau namanya training, coaching ya, sistem coaching, mengajari gitu ya, kita bisa menjembatani hal tersebut. Nggak terlepas program kami nanti untuk yang akan datang, kami akan mengembangkan yang namanya sebuah pelatihan namanya bootcamp. Jadi ini adalah program kami untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kami bisa menyelesaikannya dengan modul-modul yang sudah disediakan, dan juga trainer-trainer yang tentunya yang pro, artinya yang profesional di bidangnya, di bidang website, di bidang Android, di bidang pemrograman lainnya. Mudah-mudahan nanti kami akan bisa nge-share itu dengan secepatnya. Oke, kalau begitu sebentar ya. Oke, kalau begitu kita akan memulai acara ini langsung, dan saya akan memulai dari apa itu SEO. Mungkin teman-teman kan masih pada bingung ya, apa itu SEO? Nah, pertanyaan ini paling sering diajukan sama orang-orang IT. Nah, ketika misalnya nih kita bertemu sama orang yang awam sama IT, misalnya dia bilang, apa sih SEO itu? Nah, sebenarnya sih dia bisa searching sih kalau memang dia butuh ya. Artinya dia pengen tahu banget, dia kepo banget ya. Artinya dia bisa cari searching di internet gitu ya, di googling aja.
Nah, sebenarnya SEO itu sebenarnya sebuah alasan yang paling tepat untuk menerapkan dalam sebuah optimasi dalam website. Nah, kenapa saya bilang? Karena SEO tersebut adalah yang sangat-sangat mudah dipahami dan juga mudah dipengerti sama orang-orang kecimpung di dunia marketing. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sudah memiliki usaha, kemudian bingung cara memasarkannya seperti apa. Nah, saatnya di sini kita akan bahas kupas dan tuntas ya, apa itu SEO. Nah, yang pasti, apakah tanggapan orang terkait dengan SEO itu benar atau ada karena mudah cara menerapkannya? Ya, itu sangat sederhana sebenarnya. Ya, karena memang manfaat yang diterapkan dari SEO tersebut itu cepat mudah dirasakan dan konsep SEO-nya itu tidak berbelit-belit, artinya mudah dipahami seperti itu. Oke, kemudian apa sih definisi SEO tersebut? Ya, seperti tadi yang udah kepanjangannya adalah Search Engine Optimization ya, optimization. Nah, di situ adalah upaya untuk mengoptimalkan atau mengoptimasikan sebuah website untuk mendapatkan peringkat teratas. Nah, jadi dia kalau misalnya kita sudah optimalkan sebuah website itu, pasti dia kan pengen sekali pada saat dia melakukan pemasaran, peringkatnya paling atas, atau setiap kali orang mau mencari, dia itu paling atas pencariannya, paling pertama dapat, paling tinggi ratingnya, gitu ya. Nah, contohnya dalam SEO tersebut ya, itu bisa juga menghasilkan sebuah traffic organik. Nah, traffic organik itu apa? Nanti akan kita bahas ya setelah slide ini ya. Nah, traffic organik yang tinggi itu maksudnya adalah si SEO itu juga akan bisa membantu kita mendapatkan traffic yang tepat, artinya tepat guna, tepat sasaran. Nah, jadi kita tidak hanya fokus pada traffic tinggi saja, tapi juga kita bisa fokus sama yang namanya tujuan utama dari website kita. Ya, bisa dikenal oleh orang-orang banyak, kemudian produk kita bisa dikenal, mudah dicari, seperti itu, berdasarkan SEO. Nah, untuk bisa mendapatkan traffic tinggi, ya, yang tepat sasaran, kita perlu mengikuti aturan-aturan yang ada. Sebenarnya aturan-aturannya sih sudah secara tidak langsung kita sudah akan melaksanakannya, gitu ya, dengan yang sudah ditetapkan oleh dari mesin pencarian. Ya, dalam hal ini katakanlah mesin pencarian atau search engine-nya si Google, gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu kan misalnya kita masuk ke www.google.com, gitu ya. Nah, seperti kita mau mencari nama menu makanan, gitu ya, misalnya bakso, gitu. Nah, kita masukin aja di google.com bakso. Setelah kita enter, nah itu pasti akan terurut otomatis atau tertraffic ya, traffic yang paling tinggi, yang sering dikunjungi orang, yang sering diakses orang, itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena dia sering dikunjungi. Ya, ada algoritma tersendiri lah kalau membahas tentang itu ya. Nah, jadi traffic organik tadi itu sebenarnya ada yang namanya satu lagi traffic paid. Ya, trafficnya ada dua. Yang pertama adalah traffic organik atau organic traffic. Ya, itu mungkin kita bisa lihat pada gambar di sebelah ya. Nah, kalau pada di gambar di sebelah itu, artinya itu adalah jenis-jenis website yang akan muncul, ya, tapi dengan tidak berbayar. Artinya dia website yang atau pemasaran atau marketing ya secara yang tidak berbayar atau dengan menggunakan yang free seperti itu ya. Kemudian salah satu contoh dari traffic organik tersebut ya, misalnya kita mengunjungi satu website. Nah, ketika kita mengunjungi satu website tersebut, kita di situ tidak ditawarkan beberapa iklan, artinya tidak ada iklan sama sekali. Nah, itu salah satu organik ya, traffic organik ya. Nah, kalau yang paid, nah itu dia yang karena kita mengeluarkan budget atau kita membayar sesuatu terhadap iklan tersebut kepada pihak kedua atau pihak ketiga untuk mempublikasi itu di website orang atau di iklan orang. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kita bayar uang iklan. Nah, jadi ada perbedaan di sana ya. Ada dua traffic yang harus diketahui, traffic organik dan traffic paid. Nah, contoh-contohnya tadi sudah saya sebutkan ya,
cara mengiklankan produk atau brand kita ya di website lain seperti itu. Misalnya di websitenya atau di contoh kecil ya, contoh kecil di YouTube kita ya dalam pemasaran atau publikasinya seperti itu ya. Kemudian prosedurnya sendiri itu berbeda lagi. Mesin pencarian atau search engine itu namanya. Nah, untuk menentukan konten yang mana yang layak ya, yang untuk dapat kita pastikan bahwasanya dia akan viral atau ratingnya naik ya, naik daun gitulah ya, banyak dicari orang gitu. Nah, itu kita tinggal bagaimana cara melakukan pemilahan-pemilahan pada di mana tempatnya seperti itu. Misalnya saat ini kan orang yang mengatakan bahwasanya segalanya ada di Google gitu ya. Apapun yang kita cari ada di Google gitu. Ya berarti kita harus pasarkan di sana. Karena di sanalah gudangnya atau marketplace-nya orang-orang mencari sesuatu. Ya gitu ya. Orang-orang kalau nggak tahu nanyanya di sana. Mencari sesuatu itu di sana dengan cepat dan mudah. Nah, itu adalah algoritma yang sebenarnya panjang lagi ya. Algoritma yang sudah ditentukan untuk menentukan rating atau ranking teratas dalam sebuah hasil pencarian. Memang ada lagi selain Google, Yahoo, ya kan? Sebelum Google mungkin ada Yahoo, kemudian ada Bing, kemudian ada pun DuckDuckGo, gitu ya. Atau yang sekarang ini baru-baru ya, yaitu Huawei. Huawei sekarang mau buat kayak model Google, tapi ya mungkin berat ya. Ya bukan saya bilang tidak mungkin, tapi berat. Karena apa? Dia akan menyaingi big data di seluruh dunia. Big data dunia yang terbesar di dunia itu Google. Nah, itu susah menyaingi itu. Tapi kalau dia untuk menyeimbangkan posisinya dengan Google, kalau misalnya orang membutuhkan sesuatu mau nanya ke Google, orang lain malah nanya ke Huawei, itu bisa saja. Tinggal bagaimana cara memarketingkannya saja. Nah, kemudian di dalam sebuah algoritma tadi itu juga dia akan dibahas bagaimana relevansinya ya, kemudian solusinya dalam sebuah mencari apakah ini benar-benar bisa atau valid enggak dan terkonfirmasi enggak datanya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu banyak taktik lah istilahnya, perlu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Salah satu langkah-langkahnya adalah keyword stuffing. Keyword stuffing itu maksudnya itu cara mempraktekkan atau memfokuskan sebuah keyword ya di dalam sebuah artikel. Jadi kalau misalnya nih ada sebuah artikel atau berita gitu ya. Biasanya kalau berita yang paling menarik itu yang paling gak usah berita deh, postingan di Twitter. Kalau dulu orang memposting di Twitter tidak ada yang namanya kata hashtag. Kalau sekarang tinggal taruh hashtag aja, kita bisa langsung tarik datanya. Artinya kita bisa dapatkan berapa banyak yang hashtag tersebut, kemudian siapa aja orang, bisa dengan mudah gitu. Karena apa? Karena dengan satu kata kunci, ya kan, atau satu keyword. Gitu. Nah, keyword tersebut sudah direlevankan terhadap kontennya gitu. Nah, itu salah satu yang membuat ratingnya bisa naik. Atau kalau keyword tersebut kita masukkan ke dalam sebuah website, otomatis website kita akan mudah dicari orang. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah-langkah seperti itu adalah salah satu prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih tipe-tipe dari SEO. Nah, ada dua jenis, yaitu yang pertama SEO on page dan ada yang off page. Nah, apa itu yang on page? On page itu adalah maksudnya itu langkah-langkah yang optimal ya dilakukan dalam sebuah website kita. Ya langkah-langkahnya apa saja? Ya contohnya meliputi seperti
permalink, kemudian judul kontennya, struktur kontennya ya, kemudian ada juga penggunaan heading, judul di kepala, menu judulnya gitu ya. Kemudian ya yang paling penting juga kecepatan websitenya. Jangan pula kita klik www.abc.com misalnya ya kan, terus kita enter, ya lama bukanya. Ya bandwidth-nya mungkin ya kan harus ditingkatkan gitu ya, atau kecepatannya lah, istilah speed-nya ya. Kemudian temanya harus responsif. Kalau nggak responsif ya agak kurang menarik gitu ya. Kemudian color-nya, artinya warna, terus desainnya juga itu harus dipikirkan. Nah, kalau yang off page itu berbeda dengan yang on page. Nah, kalau off page itu adalah seperti langkah-langkah optimal yang dilakukan di luar websitenya. Nah, kenapa di luar website? Karena dia itu tidak mengoptimalkan sebuah konten yang ada di website tersebut. Nah, dia tidak mengoptimalkan itu, tapi dia di luar dari konten tersebut. Nah, salah satu faktornya itu misalnya seperti backlink atau inbound link. Ya, arti backlink ini maksudnya indikator yang di belakang yang konten kita ini menjadikan rujukan website lain. Jadi misalnya gini, satu website, kalau kita pernah kita pernah mengunjungi sebuah website, nah misalnya tutorial belajar membuat website, kita kunjungi website dia. Setelah kita kunjungi website dia, ya kan, terus dia kasih penjelasan sedikit, langsung dia akan klik link ini gitu, ya kan? Kita diarahkan ke link yang lain gitu, maksudnya ke website lain. Nah itu salah satunya off page, gitu ya. Udah paham ya maksud saya? Jadi off page itu adalah seperti dia menaruh link lain untuk dapat dikunjungi oleh orang atau user gitu ya. Nah padahal website dia nggak ada isinya gitu, padahal website orang yang direkomendasikan sama dia. Seperti itulah tipenya ya. Nah dalam sebuah proses SEO atau Search Engine Optimization ya, itu dia life cycle, artinya berputar terus, berjalan terus prosesnya. Nah, mulai dari saya bicara tadi kita sudah bicara tentang on page ya, kemudian kita tadi udah bahas on page dan off page ya, kemudian kita bahas website yang komparatif. Nah, ini butuh analisis. Kenapa? Kalau nggak komparatif ya mungkin kita nggak tahu tujuannya kemana ya. Kita harus kemudian kita harus bisa mengerti apa saja sih yang diperlukan pada website tersebut. Kemudian ini sudah optimal atau belum, ya kan? Nah, pada saat kita mau mengoptimalkannya, kita harus bisa meningkatkan daya kunjung orang lain dengan cara apa? Misalnya dengan cara membuat judulnya menarik gitu ya, membuat sebuah keyword yang baik gitu ya, sehingga orang mau datang atau mau mengunjungi website kita. Ya, kemudian ada lagi will backlink ya, seperti yang tadi ya, bisa mencantumkan juga link-link yang resmi gitu ya, karena kan yang udah pasti kita kalau mau membahas sebuah konten, kalau kita nggak merujuk pada sumbernya itu kan juga nggak valid gitu ya. Nah, kemudian ada content optimization, itu juga salah satunya. Kemudian ada juga submit sites, seperti kayak kita mencari sesuatu yang benar-benar yang sudah valid gitu. Ketika kita misalnya mau mencari promosi yang bagus gitu ya, nah itu bisa kita bandingkan juga di sana di kolom pencarian kita, seperti itu. Jadi sekali cari misalnya itu bisa dapat beberapa website seperti itu. Nah hal-hal seperti ini akan dilakukan secara terus-menerus. Oke. Kemudian kita lanjut dulu ya. Nah, setelah kita sudah mendengar, kita sudah memahami SEO tersebut, Search Engine Optimization. Ya. Di situ juga ada metode lain, yaitu adalah SEM atau SEM atau Search Engine Marketing. Nah, apa itu SEM? Ya, yaitu adalah bagaimana kita mempraktekkan cara mengiklankan website kita di dalam sebuah pencarian. Nah, ini adalah garis besarnya. Nah, pada hasil pencarian, misalnya kita udah ngetik gitu ya di hasil search engine Google ya. Nah, di situ terdapat banyak pengiklanan, ya, pengiklanan yang yang baik itu organik sama yang paid, ya, yang organic traffic dan paid traffic.
Kemudian di setiap pencarian atau hampir semua pencarian ya yang mempunyai apa namanya website pasti ada yang namanya fitur SEM. Artinya gini, ini saya pelan-pelan jelasin ya. Kalau misalnya kita mau mencari sesuatu, kita akan mengunjungi website dia, gitu ya. Nah, ketika kita mengunjungi website dia, tiba-tiba pada saat kita enter gitu ya, ternyata itu ada dua. Artinya ada dua website yang kita kunjungi. Seperti itu. Sorry sebentar. Oke, saya ulangi ya. Tadi kalau kita bicara SEM, artinya gini, ketika kita mengunjungi satu website yang kita website kita itu tiba-tiba ada dua. Yang kita cari itu tiba-tiba ada dua. Nah, website mana yang benar nih? Jadi kita bisa sebenarnya adalah kedua website tersebut benar, artinya benar-benar resmi gitu ya, artinya benar-benar yang kedua-duanya itu sama. Tapi yang membedakan dari kedua tersebut ada yang namanya dia diiklankan sama yang tidak diiklankan. Nah, jika kita ketemu seperti itu, kita harus bisa membedakannya, mana yang diiklankan, mana yang tidak. Artinya mana yang fitur SEM atau yang mana yang tidak, atau yang SEO saja. Seperti itu ya. Nah, mungkin salah satu untuk pengiklanan website tersebut itu bisa juga menggunakan seperti yang namanya metode pay per click atau PPC ya. Karena apa? Karena di situ setiap kali orang melakukan iklan pasti mengeluarkan biaya. Seperti itu ya. Nah, apa sih pay per click itu? Pay per click itu adalah salah satu model internet yang memarketingkan di mana pemasangan iklan hanya perlu membayar seperti kita membayar iklan dengan cara mengklik seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kita buka browser, ketika kita buka browser, kemudian kita ada link iklan, terus kita klik, nah itu kita artinya sedang melihat iklan-iklannya dia, iklan-iklan orang lain gitu ya, produk orang lain. Nah, ketika kita klik tersebut, nah, si yang memasang iklan tersebut dia mendapatkan keuntungan dari sana. Artinya dia mendapat keuntungan itu dia mendapatkan seperti profit atau ya, penghasilan lah istilahnya gitu ya, entah sekian dolar gitu ya, hasil dari iklan pay per click. Nah, kemudian ada juga yang untuk seperti di YouTube gitu ya, di YouTube ya. Ketika kita nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan yang lewat. Artinya iklan yang tayang tiba-tiba gitu. Sudah ditentukan lah artinya. Nggak bisa kita elakkan lagi. Ya tinggal kita nunggu 5 detik baru kita bisa klik lewati gitu ya. Nah, 5 detik itu sudah dibayar gitu. Jadi kita didorong untuk menonton iklan tersebut seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya sering-sering ketemu seperti itu, itulah maksudnya dari pay per click ya, atau bisa dikatakan sejenisnya gitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan pay per click gitu ya? Karena di situ kita bisa menarget audiensi. Kenapa kita bisa menarget audiens? Karena ketika kalau orang 1, 2, 3 sampai 50 ribu audiens yang mengklik, itu kan kita udah dapat berapa banyak gitu ya. Kalau dulu saya pernah waktu saya zaman S1 ya, artinya saya dulu waktu kuliah S1, ini lagi trennya gitu ya, lagi high ya, tinggi sekali ya, lagi tren di mana kita setiap kali mengklik ya, saya bekerja sama, misalnya saya mendaftar ke Google AdSense. Ketika saya mendaftar ke Google AdSense, banyak persyaratan yang ditentukan. Pada saat sudah saya mendaftar hal tersebut, kemudian saya sudah di ACC, saya berhak memasukkan iklan, atau artinya ya dulu kan kita sendiri yang memasukkan, artinya kita yang pilih iklan apa yang perlu dimasukkan ke website kita. Nah, setelah saya pilih, kita masukkan ke website saya, nah nanti orang akan klik link, atau akan klik gambar, atau akan klik video yang saya pilih. Setelah diklik itu dapat 0,0 sekian dolar. Jadi kalau misalnya itu saya sempat dulu sampai
Rp1 juta dari sana. Bayangkan aja kalau 0,0 sekian dolar, itu kalau sampai 1 juta itu berapa puluh ribu orang yang ngeklik itu ya. Nah, jadi banyak trik untuk mengatasi atau membuat seperti itu. Dan kita semuanya bisa melakukan itu, tapi yang penting-penting saja, artinya yang sesuai dengan target audiensnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian juga pay per click ini juga bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat, ya, mendapatkan hasil yang lebih cepat dan juga waktu yang relatif. Nah, itu juga dapat disesuaikan dengan anggaran kita. Misalnya kita hanya bisa menampilkan beberapa iklan saja. Kalau sekarang kan kita harus bayar dulu nih kalau memasang iklan gitu ya. Nah, itu sesuaikan dengan anggaran kita. Kemudian algoritma tidak mempengaruhi, ya ini jelas ya, karena dulu orang mau membuat sebuah iklan, ya, membuat iklan kita harus belajar algoritmanya dulu nih, ya, struktur prosesnya seperti apa, ya semua kita pelajarin. Kalau sekarang nggak perlu lagi. Jadi kita udah tinggal yang penting ada budget ya, yang penting ada budget, kita tinggal berikan sama pihak kedua atau pihak ketiga, kemudian mereka akan pasang iklan produk kita sehingga produk kita cepat dikenal. Nah, seperti itu. Paling sering sih yang aplikasi-aplikasi ya, yang dia seperti pinjaman Kredivo lah, atau kredit tanpa agunan lah, banyak ya, dompet apa segala macam yang katanya bisa dengan sekali atau 2 kali klik atau sekali daftar langsung bisa cair duitnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka udah buat algoritmanya itu udah panjang sekali ya, sehingga memudahkan user nggak membahas tentang algoritmanya lagi. Nah, ini yang sejenis dengan PCC ya, atau pay per click. Kemudian adalah seperti yang saya sudah jelaskan, target audience tidak bisa membedakan pay per click atau enggak. Nah, ini sudah jelas ya, karena di dalam organik itu sudah berbeda ya. Organik itu dia tidak berbayar, dan juga pay per click itu sebenarnya bisa saja sih kita tidak berbayar, tapi dengan cara kita registrasi, kemudian tunggu di ACC dulu sama pihak Google-nya. Kalau nggak mau nunggu ACC atau kelamaan gitu ya, udah kita bayar gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk membedakan hal tersebut. Tapi kedua-duanya yang pasti sangat menarik ya untuk dapat memasarkan website atau produk kita di website seperti itu. Selain di website juga ada yang namanya Facebook Ads ya, atau Instagram Ads ya. Jadi tinggal kitanya saja mau berkecimpung di mana. Nah, yang pasti ini adalah tipe-tipe atau bagian dari yang namanya search engine marketing. Nah, cara membayar iklan pay per click itu ya seperti yang tadi saya katakan, bisa menggunakan bukan membayar, tapi membuat iklan tersebut ya, seperti dengan bekerja sama atau registrasi lah saya katakan, yang mendaftar pada Google Ads, kemudian Facebook Ads atau Instagram Ads. Oke. Nah, kemudian beda antara SEO dan SEM ini tadi yang saya sebutkan nih. Nah, misalnya nih saya kunjungi di Google itu ya, saya input misalnya BINUS ya, artinya kampus BINUS, semua udah tahu lah ya, Universitas Bina Nusantara ya. Nah, saya kampus BINUS di sini, terus saya cari gitu ya, saya tekan search, saya cari. Nah, kemudian keluar yang paling atas, lihat ya, yang paling atas. Di sini hasil yang dicari itu sekitar 4.230 hasil dalam 0,50 detik, artinya 0,5 detik, setengah detik, nggak sampai 1 detik, setengah detik udah masuk ya. Tergantung kecepatan internet lah ya. Kalau misalnya internetnya lemot ya gitu ya, mungkin agak lama ya gitu ya. Tapi ini yang saya hasilkan itu setengah detik, itu sekitar 4.230.000 website yang bisa terkunjungi lah, bukan terkunjungi, yang bisa dicari gitu ya, dengan keyword BINUS. Nah, saya hanya bikin BINUS saja. Nah, di sini ternyata ada 2 nih. Di sini website yang resminya itu adalah sebenarnya binus.ac.id. Di sini juga ada binus.ac.id. Nah, di bawahnya udah beda ya, rencanamu.id beda ya. Di sini cari kampus, BINUS University beda. Nah, kalau di sini ada tulisan iklan, ini namanya adalah menggunakan SEM. Artinya dia berbayar, ya, search engine marketing. Nah, pada saat pencarian ini, di search engine ini, dia tidak dapat membedakan yang mana SEO dan yang mana SEM. Dia akan mempublikasi semuanya yang sudah ada kaitannya dengan keyword yang sudah diketikkan.
seperti itu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya, bisa memahaminya, serta bisa mengetahuinya untuk kita kembangkan ke depannya seperti apa. Nah, seandainya gini, ada produk kalian nih, ya kan, kalian udah ada website gitu ya, terus website saya itu kalau saya cari misalnya, contoh lah ya, contoh misalnya apa ya, rumah indah atau rumah kaca gitu. Rumah kaca. Nah, kita cari rumah kaca, ternyata yang rumah kaca milik kita, ya mungkin rumah kaca itu artinya gini, yang seperti tempat wisata gitu. Nah, rumah kaca, mungkin rumah kaca yang milik kita itu bukan seutuhnya punya kita gitu. Ada juga rumah kaca yang lain. Atau sorry, kayak model kopi kenangan deh, kopi kenangan itu misalnya saya cari di sini kopi kenangan itu kan banyak gitu ya. Nah, dia tinggal memilah-milah saja. Nah, mungkin ada apa namanya yang bertuliskan iklan, ada yang tidak seperti itu. Nah, jadi untuk membedakannya itu adalah kita harus memahami serta kita harus mengerti yang mana yang membedakan, mana yang berbayar apa tidak. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik yang www.binus yang ada iklannya. Nah, ketika saya klik yang ada iklannya, tadi kan sudah saya jelasin ya, maka nanti pada saat dia membayar iklan, dia akan dapat sesuatu dari orang yang klik iklan ini. Nah, kita nggak perlu tahu dia dapat dari mana duitnya ya, karena ini udah ada pihak kedua, pihak ketiga. Kalau bicara pihak kedua dan pihak ketiga itu panjang lagi. Ada penyedia jasa iklan soalnya. Jadi kalau yang SEO, dia search engine optimization ya. Optimization itu maksudnya itu dia tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan biaya, serta dia hanya menentukan apa yang sudah dia masukkan berdasarkan apa yang dia punya saja. Artinya tidak perlu dipublikasi orang lain. Seperti itu. Nah, misalnya di sini binus.ac.id. Nah, seperti itu. Oke ya, paham ya sampai sini bedanya ya. Nah, selain itu juga perbedaannya adalah seperti ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kemudian ada yang bedanya ada yang icon dan ada yang tidak ada tulisan icon iklan gitu ya. Kemudian dampak si SEM ini lebih instan dibandingkan dengan SEO SEO. Kemudian hasil SEM itu bisa lebih tepat sasaran untuk target audiens tertentu. Karena kan dengan mengklik, ya otomatis kan kita bisa tahu gitu ya berapa banyak yang klik. Artinya kita bisa ada report, ada laporan berapa banyak sih yang mengunjungi website saya gitu. Terus setelah itu ada lagi nih misalnya nih aplikasi atau sistem yang bisa mengecek dia dalam satu website ini misalnya gini ya, dalam satu website ini misalnya di satu layar ini ya, orang paling sering ngeklik semuanya atau ngeklik gambar. Berarti orang ketika mencari binus, yang dicari itu paling sering itu adalah gambar. Di arah kursornya ke sini terus nih, arah kliknya. Nah, ini bisa dianalisa juga nih. Seperti itu ya. Ini mungkin analisa dari digital marketing lah istilahnya. Ya, kita itu nggak usah kita bahas juga, karena itu sekedar pengantar saja ya. Nah, kemudian ada lagi search engine optimization ini lebih baik untuk jangka panjang daripada si SEM tersebut. Karena apa? Karena kalau SEM itu kan udah jelas berbayar, jangka panjangnya kita harus mengeluarkan budget untuk masuk. Nah, kalau SEM yang terakhir bisa digunakan untuk testing, yang jelas ya, untuk diuji, kemudian dievaluasi, kemudian bisa dijadikan audit juga ya. Kalau sementara SEO tidak, dia hanya sekedar untuk seperti publikasi biasa seperti itu ya. Kalau memang sudah besar namanya tidak perlu pengiklanan lagi ya jelas boleh seperti itu. Nah, itulah perbedaan dari SEO dan SEM. Nah, ada juga nih persamaannya, ya kan? Similarity. Nah, di situ persamaannya ada 6 juga. Ya, tadi sebelumnya perbedaannya ada 6, persamaannya juga ada 6. Yang saya kutip ya, artinya yang menurut saya persamaannya itu adalah meningkatkan visibilitas dari halaman pencarian. Sudah jelas ya. Kemudian meningkatkan traffic ke website. Ini dia sama-sama meningkatkan traffic dulu. Kemudian mereka juga SEO dan SEM itu sama-sama butuh pemahaman si audiens. Karena kalau nggak kita berikan pemahaman atau membuat dia pemahaman itu identik sama kayak fiturnya seperti apa ya, cara mengetahui SEM itu bagaimana, SEO itu bagaimana.
Kemudian sama-sama perlu juga melakukan riset di keyword ya. Kalau keywordnya itu terlalu umum gitu ya, mungkin susah ratingnya bisa naik. Tapi pilihlah keyword yang lebih menarik perhatian. Nah, kemudian fokus pada kata kunci spesifik, ya itu yang unik ya artinya. Kemudian sama-sama butuh pengujian dan pengoptimalan. Karena kalau tidak bisa dioptimalkan, mungkin kita juga nggak bisa naik ratingnya, trafficnya nggak akan bisa naik. Emang ada traffic, tapi trafficnya datar aja, bahkan bisa menurun. Wah, itu yang harus diperhatikan, yang sulit ya. Nah, strategi-strateginya apa? Tadi kita udah bicara perbedaan. Dan di sini ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kemudian kita bicara kesamaannya. Artinya ini bisa satu level, setingkat bareng-bareng gitu. Nah, strateginya untuk hal yang ada 6 juga. Ya. Yang paling pertama adalah pertimbangkan siapa pesaing website milik kamu. Nah, misalnya ya, Shopee. Shopee itu persaingannya siapa? Ya Lazada, Tokopedia, gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak usah disebutin satu-satu, panjang, banyak sekali ya sekarang e-commerce ya. Nah, pertimbangkan nih, siapa pesaing website kita nih? Nah, bagaimana website kita nih biar enak dilihat mata user, bagaimana biar tidak terlalu ribet mencari sesuatu gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak menu ditampilkan. Cukup satu menu tinggal diklik, mungkin ada list menunya lagi di bawah gitu, atau sub menunya ya kan. Nah, itu mungkin salah satu trik-trik atau strateginya. Kemudian mempertimbangkan seberapa baik mengenal industri yang dilakukan. Contoh gini, saya mau membeli sebuah baju apa ya namanya, baju batik kita katakan, baju batik, mungkin brandnya itu brand yang dari Jogja lah katakannya, batik Jogja atau batik Nusantara lah seperti itu. Nah, ketika saya sudah mengenal satu industri batik ya, saya nggak akan mungkin membuat website yang mirip sama itu. Kalau enggak, saya udah pasti akan ketinggalan. Artinya gini, jangan kita coba untuk menyaingi website yang sudah pernah besar namanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang sudah besar namanya, otomatis kita agak susah mengimbanginya. Kecuali memang kita sudah siap dengan segala risiko, nggak masalah. Contoh kecilnya juga tadi seperti websitenya Google. Ini kita mau coba, tetangga negara sebelah ini mencoba seperti membuat persamaan dengan Google, yaitu Huawei. Ya, Huawei itu mau buat seperti Google. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi kesiapan, kalau memang mereka sudah matang, bisa saja. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya Huawei, lagi membuat produknya, gitu ya, mengembangkan sebuah program. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan lamanya siklus. Ya, dikit lagi ya. Yang ketiga adalah mempertimbangkan lamanya siklus pembelian pelanggan. Ya, sudah sangat jelas ya. Di sini setiap orang membeli atau setiap pelanggan, kita harus tahu nih, dia berapa lama mengunjungi website kita. Nah, ada ukurannya. Kalau dia lama, berarti dia banyak yang dilihat. Kalau dia lama, berarti dia ada yang dibeli. Kalau dia lama, mungkin dia karena ketiduran, ya bisa saja kan gitu. Nah, itu harus kita uraikan. Artinya kita harus pilah-pilah dulu nih. Ya, dia kategori yang mana gitu. Nah, kemudian tadi saya lagi lanjutkan, yang keempat adalah biaya. Nah, itu berkesinambungan sama yang nomor 3 tadi ya. Kemudian biayanya, apakah dia juga berlama-lama karena dia lihat biaya dulu, mana yang paling murah, mana yang paling bagus dulu gitu kan. Kemudian dari segi usia, kadang-kadang gini, kita membuat website itu tidak memikirkan dari segi usia. Karena apa? Kita pokoknya masukin aja lah semua produk kita. Kita misalnya buka website, terus kita masukkan produk kita ini jebret ke dalam website. Dah, kita nggak usah lihat, kita nggak usah pikirkan siapa yang lihat website kita. Nggak boleh gitu. Karena menurut saya ini tolak ukur yang paling penting. Sesuaikan website kita tersebut dengan tingkat usia dari si audiens atau si pelanggan kita atau customer kita atau usernya. Karena apa? Karena kalau tidak, ini jadi kayak tidak terkontrol gitu. Atau kita juga kalau mau evaluasi, apalagi produknya harus produk-produk yang jual dengan target gitu ya. Misalnya kita jual baju, jual makanan lah, jual makanan, tapi makanan ini tidak laris. Karena apa? Karena
peminat usianya ini sebenarnya usia-usia yang sudah orang tua misalnya, atau dengan usia-usia yang masih remaja, nggak ke semua usia gitu. Nah itu harus dipilah-pilah juga tuh, harus dipertimbangkan maksud saya. Nah strateginya harus ke situ juga ya. Kemudian yang terakhir strateginya adalah mempertimbangkan status website. Itu jelas sekali, status website ini adalah mau bentuk apa ya, produknya apa, ini harus jelas. Jangan semua produk dimasukkan ke dalam satu website tapi dia nggak tahu nih website ini berguna buat apa, tujuannya kemana. Ya mungkin strategi-strategi yang saya berikan saat ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bisa menjawab. Artinya teman-teman kalau sekarang lagi menggeluti marketing, mungkin udah bisa melakukan 6 strategi yang saya berikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi, dalam sebuah SOE dan SEO dan SEM, ya, Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing, ini adalah yang paling penting di dunia marketing. Kenapa? Kalau tidak ada yang namanya marketplace atau yang namanya wadah untuk dapat memasarkan, mungkin kita kembali ke zaman dulu dengan cara memakai SDM yang ada. Artinya kita dengan contoh zaman dulu ya, zaman saya dulu waktu anak-anak SMA gitu ya. Saya dulu kalau mau beli rokok ya, kayak rokok baru gitu ya. Itu kan susah di pasaran, susah. Ya susah sekali lah istilahnya. Jadi untuk bisa mendapatkan rokok-rokok baru itu, kita harus bisa ke sebuah tempat kunjungan, misalnya seperti di taman. Di taman tersebut ternyata sudah banyak orang yang menjual seperti rokok gitu ya. Yang menjual itu tahu siapa? SDM yang ada, sumber daya manusia, seperti SPG gitu ya. Ada mbak-mbak atau mas-mas yang ganteng, yang cantik gitu ya, mbak-mbak yang cantik menawarkan rokok kepada kita muda-mudi yang sedang duduk-duduk di sana. Nah, dulu kan dengan cara seperti itu. Kemudian dulu juga, nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Dulu juga orang dari daerah, orang itu dulu membuat kerajinan sendal, sepatu, gesper, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang buat cangkul, pisau, parang, golok, apa segala macam. Itu ditenteng, dipikul, kemudian dibawa ke kota dan dijual. Itu pakai tenaga SDM, tenaga manusia. Nah kalau sekarang ya mungkin ya mudah-mudahan dengan zaman yang sekarang ini itu sudah pelan-pelan kita tinggalkan ya, karena di era 4.0 sekarang kita harus benar-benar bisa mentransformasi segala kebutuhan kita, segala keinginan kita dengan digital. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan, sharing ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang sedang ya mungkin melakukan pengembangan usaha atau yang baru mau berusaha. Jadi ini dari segi marketingnya, pemasarannya, tempatnya di mana ya, mudah-mudahan ini bisa berguna. Itu saja sih dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri, saya berikan dulu pada teman-teman untuk diskusi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Fakira Balkis. Wow, menarik sekali pemaparan materi oleh Pak Michael nih mengenai SEO dan SEM. Gimana sih berperan dalam digital marketing? Yang dimana kan masa pandemi ini kan sangat dibutuhkan ya Pak oleh para pemilik usaha online shop dan lain-lainnya untuk mengoptimalkan dalam memasarkan usahanya, gitu Pak. Nah, setelah sesi pemaparan materi selesai, dilanjutkan saat ini sesi untuk tanya jawab. Apabila peserta ingin melakukan tanya jawab, bisa langsung menonaktifkan mikrofonnya dan langsung ditanyakan secara interaktif kepada Pak Michael. Ya, siapa yang mau bertanya nih? Mungkin kita sharing aja ya, artinya boleh diskusi gitu ya, tanya jawab aja. Pak, saya sekarang lagi menggeluti di dunia marketing nih, saya bingung di sini. Mungkin teman-teman bisa diskusi dengan saya. Ya. Ada? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau mungkin masih malu-malu kali ya, jangan malu-malu Ya, bertanya mungkin ya. Pak. Karena
apa rame kan, jadi malu untuk bertanya langsung nih ke Pak Michael. Oh iya, ternyata Mbak moderator kita yang cantik ini ternyata dia adalah seorang owner juga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman perlu tahu juga nih, Mbak Fakira Balkis ini adalah seorang owner juga. Mungkin Mbak Fakira Balkis bisa cerita sedikit deh tentang produknya gitu ya. Bagaimana sih bentuknya, kemudian itu bidangnya bidang apa sih, maksudnya itu jenisnya apa sih produknya gitu. Mungkin teman-teman bisa ini nanti ikut. Oke, jadi usahanya sih masih kecil, itu aku jualan t-shirt sama masker, kan lagi pandemi kan. Jadi kebutuhan masker kan pasti dibutuhkan kan, oleh kita semua. Nah, jadi aku manfaatin nih, kondisi pandemi ini, untuk jualan masker. Nah, kebetulan kan kemarin lagi tren banget tuh, balik lagi tren yang tie-dye. Nah, jadi aku juga maksudnya aku jadi momentum akulah untuk ngebuka usaha t-shirt sama masker tie-dye. Nah, itu bisa dicek di Instagramnya fentyct.id gitu, Pak. Wow, keren ya. Berarti ini apa namanya? Zaman sekarang itu sebenarnya zaman produktivitasnya kaum milenial. Jadi teman-teman kalau yang apa namanya sudah mulai terpikir ya, jangan ragu-ragu atas pikirannya. Jadi, wah saya mau begini nih, ada peluangnya di sini nih. Kalau sudah ada ide, kemudian ada peluang, sudah ketemu peluangnya di mana, artinya sudah jelas targetnya kemana. Udah, ayo terjun aja langsung, jangan nunggu-nunggu tarsok-tarsok. Artinya, ntar tunggu modal dulu deh, ntar tunggu ada tempat dulu deh, ntar tunggu sewa rumah dulu atau sewa gedung dulu baru punya ini keinginan. Wah itu lama, jadi nanti waduh, jadi kayak gimana ya, malah ketunda terus ya Pak ya. Iya benar, malah nggak terus. jadi. Iya. Nah, setelah sudah ada ide dan target tadi, nah kalian sudah bisa nih memikirkan marketing atau pemasarannya seperti apa nanti. Nah, setelah kita sudah memikirkan pemasarannya, mudah-mudahan setelah sudah komplit semuanya, tinggal bagaimana kita mencari. Kalau misalnya kita, ya jangan malu-malu juga kalau misalnya kita kekurangan uang ya untuk modal, kita bisa cari rekan atau investor yang mampu membantu kita seperti membiayai atau memberikan fasilitas dana untuk dapat mewujudkan produk kita. Itu nggak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu dan pemasaran kita sudah makin meningkat, ya trafficnya sudah makin naik, itu kita bisa menutupinya sehingga kita tidak perlu lagi investor untuk yang tahun akan datang misalnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk untuk memulai seperti ini. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya di sini, tadi ada yang nanya apa ya? Link ya. Ini nanti absensinya di link itu yang Mbak Fakira Balkis ya. Iya, untuk link absensinya udah di-share di kolom komentar. Jadi tinggal diklik aja terus diisi deh absensinya. Ya, nanti absensi di ngampusnya itu setelah sudah diisi dulu formnya ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua wajib harus isi absensi dulu. Nanti sertifikat dan materinya akan dapat juga di-download di aplikasi kampus. Jadi semuanya by aplikasi. Karena kita nggak zaman manual lagi ya. Jadi teman-teman sekarang sudah lebih nyaman gitu ya, tinggal download kapan saja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau dari saya deh Pak, yang siap. bertanya kalau mereka. Boleh. Siapa tahu ada yang mau ngembangin usaha nih Pak. Mungkin dikasih tipsnya Pak untuk kita nih yang baru mau buka usaha, gimana dari trik pemasarannya gitu Pak, marketingnya. Ya, baik. Sebenarnya sih sedikit banyaknya tadi sudah saya jelaskan. Bagi teman-teman yang mau memulai gitu ya, triknya seperti apa. Nah, pada dasarnya adalah kita ingin produk kita ini dikenal oleh satu orang banyak, ya, artinya dikenal orang lah. Kedua, bisa berkembang, artinya berkembang itu bukan dalam bulan ini, bahkan bisa tahun ini atau tahun yang akan datang, berkembang masih terus ya. Nah, ketiga adalah kita bisa meningkatkan kualitas atau yang namanya dari segi pemasaran kita.
Nah, yang paling penting adalah kita harus punya kualitas dan integritas, kejujuran dalam berdagang. Artinya kan kalau kita nggak jujur dalam berdagang, artinya kita kan dianggap penipuan gitu ya. Jadi hindarkanlah yang itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu itu memang harus benar-benar harus matang dulu. Nah, seperti itu. Dan yang paling penting kuncinya adalah kita harus bisa tahu di mana marketplace-nya, ya. Kemudian wadahnya di mana dulu nih. Jangan kita bilang saya mau jual, contoh ya, saya mau jual masker nih, jual maskernya mungkin ada masker yang motif-motif, ya kan? Tapi saya jualnya ke anak sekolahan gitu, ya nggak laku gitu ya. Anak sekolahan itu nggak mikirkan motifnya gitu, dia penting harganya murah gitu. Nah, tapi kalau kita jual di kalangan orang yang milenial, yang gaul-gaul gitu ya, yang mengenal dengan ya kita anggaplah dengan tren gitu ya. Nah, mungkin itu laku keras gitu. Nah, jadi kita pasarkannya di sana. Itu contoh masker. Kemudian contoh lagi misalnya jam tangan. Kalau kita jual jam tangan, mungkin kan kita bisa melihat kondisinya. Nah, kalau misalnya kita jual dia di lingkungan kantor, mungkin laku gitu ya. Karena kan orang yang kerja gitu. Kalau kita jual buat ibu-ibu kan ya, daripada mikirin jam tangan, mending dia beli cabai gitu ya, bawang gitu, tomat, mending dia mikir itu gitu. Nah, kemudian apa lagi ya, misalnya handphone. Nah, kalau handphone ini semua kalangan. Kalau handphone ini masuk ke seluruh usia gitu ya. Seperti yang saya katakan, seluruh usia. Kalau misalnya anak-anak sekarang udah pasti butuh handphone. Kenapa? Sekarang pembelajaran jarak jauh pasti pakai handphone, ya kan? Terus kalau mau kerja, teman-teman yang sudah bekerja juga sudah pakai handphone. Dan kalau kita mau membuka usaha juga pasti harus memiliki handphone, ya kan? Untuk marketing apa segala macam gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita harus pahami betul marketplace-nya ya. Kemudian cara kita memarketingkannya sehingga nanti produk kita ini bisa laku keras lah gitu. Jangan kita sudah punya investor atau punya dana gitu ya, tapi dananya ini nggak bisa berputar. Nah, ini yang paling banyak orang gulung tikar. Jadi saya sangat berharap kaum milenial yang sekarang ini kalau memang mau berusaha, dipikirkan betul-betul, jangan sampai sia-sia usahanya seperti itu. Sayang banget gitu, karena udah ada keinginan dan ada ide, itu udah bagus banget. Jadi akan mengurangi tingkat pengangguran juga. Jadi kita ini secara tidak langsung membantu pemerintah juga ya, seperti itu. Iya, ya. Betul. Berarti utamanya, Berarti utamanya itu kita harus menentukan target market dari produk kita dulu ya, Pak? Betul ya. Nah, ini ada yang bertanya, Pak, melalui kolom komentar dari Hilmi Faiz. Ya. Saya mau tanya, kalau kita buat website baru, kira-kira harus tunggu berapa lama ya buat melakukan SEO? Terima kasih. Oke, kalau website baru itu sebenarnya sih nggak usah perlu tunggu lama. Jadi gini, kalau kita mau buat website itu kan ada rentang jeda waktu ya membuat website itu. Kecuali kita sudah punya template-nya, kita sudah punya IT programmernya ya. Kalau si Hilmi juga bisa menguasai operating system dari websitenya, nggak masalah gitu, nggak perlu nunggu lama. Tapi kalau memang kita belum menguasai itu, ya kita harus prepare dulu. Kita buat dulu nih prosedurnya, strategi dalam SEO dan strukturnya gitu ya. Struktur yang perlu kita siapkan apa saja, kemudian produknya apa saja, marketplace-nya gimana gitu ya. Dan setelah itu sudah terangkum semuanya, baru kita coba cemplungin itu ke website gitu. Artinya sebelum kita buat website, kita udah harus punya bahannya, kontennya gitu, konten. Jadi kalau belum ada kontennya, itu bakal lama gitu. Ya ditanya berapa lama nunggunya, ya saya bilang ya nggak tentu juga, tergantung kontennya dulu ada apa enggak. Pokoknya jangan buat website dulu deh sebelum ada konten gitu. Sayang banget waktunya. Kalau misalnya kita udah ada kontennya, oh ini saya udah punya nih, misalnya minimal kontennya jualan apa gitu ya, atau saya mau buka usaha apa gitu ya.
Nah, kalau udah ada kontennya, ya itu barulah sudah mulai bisa lah dibangun websitenya. Nah, kalau dari sudah mulai ada konten sampai membuat sebuah website, ya kalau menurut pengalaman saya untuk bekerja kepada klien-klien saya itu mungkin 1 bulan paling cepat ya, 1 bulan paling cepat, karena konten ini pasti ada revisi. Artinya ketika kita upload, oh ini kurang bagus, ini diganti. Ketika kita upload lagi, ini kurang bagus, diganti lagi sampai benar-benar puas gitu. Nah, tapi saran saya, kepuasan untuk kesempurnaan itu jangan dipikirkan dari sekarang. Upload aja dulu seberapa yang ada di website. Nanti kan dari situ kita bisa lakukan pengembangan atau yang namanya update. Apa namanya? Kalau aplikasi di Play Store itu upgrade ya, upgrade. Di-upgrade lagi tuh websitenya seperti itu. Konten-kontennya aja yang di-upgrade. Itu sih menurut saya buat Hilmi. Oke, baik. Ada lagi nih Pak yang bertanya dari Abdul Azim. Pak, saya mau bertanya, saya punya bisnis di bidang gerai makanan. Saat ini sudah ada sekitar 5 gerai. Target saya tahun ini 20 gerai. Wow. Ingin sekali saya memasarkan lewat media sosial, tapi saya bingung bagaimana caranya saya bisa masuk atau memasarkan gerai saya di media sosial. Apakah butuh dana atau hanya endorse saja ke selebgram? Mohon beri tipsnya, Pak. Wow, ini Abdul Aziz nih sangat luar biasa nih. Ini, sorry, saya mau nanya sama Abdul Aziz. Abdul Aziz ada ya? Boleh nyalain videonya lah. Nyalain audionya ya. Kalau saya mau bertanya. Tapi yang pasti gini, Abdul Azim ini pasti usahanya sudah lama ya, artinya sudah tahunan mungkin ya, karena udah memiliki 5 gerai. Arti 5 gerai ini maksudnya itu 5 cabang gitu ya? Iya betul Pak. Okay. Betul. Oke, siap. Berarti cara yang paling efektif, Iya. Sorry Pak. Iya. Di mute dulu mungkin suaranya agak. Oke. Oke, sorry Pak. Mungkin Pak Abdul Azim memiliki 5 gerai, ingin target tahun ini, artinya 2 bulan ini memiliki 20. Itu sangat tidak mustahil gitu ya. Artinya gini, kita bisa saja menargetkan sebanyak 20 gerai dengan cara memasarkan lewat media sosial atau dengan website. Bisa saja gitu, tanpa harus berbayar ataupun dengan berbayar, atau dengan SEO dan SEM. Nah, ini sebenarnya sudah relevan sekali nih dengan topik kita pada malam hari ini. Nah, disinilah maksud saya, jika kita sudah memiliki konten, nah kita tinggal bagaimana cara memasarkannya yang baik dan yang benar. Nah, misalnya saya pengen tanya nih kepada Pak Abdul Azim, makanannya makanan apa nih? Siap saji atau yang fresh? Apa namanya yang bisa tahan berapa lama gitu? Siap saji Pak. Ya misal kayak KFC ya, ayam crispy atau produk-produk dari jamur seperti itu Pak. Oke, Intinya sih siap saji gitu. Baik. Berarti sebenarnya sih target yang paling penting, target Pak. Kalau Bapak selama ini memiliki 5 gerai, ini sebenarnya ini sudah berhasil ya. Artinya saya bilang berhasil, Bapak sebenarnya sudah melewati tahap penentuan targetnya di mana. Misalnya gini, Bapak menjual jamur crispy, ya, itu di lingkungan ramai publik atau tempat yang publik yang sering dikunjungi. Artinya katakanlah dekat pasar-pasar kecil gitu, atau dekat-dekat Alfamart gitu ya. Karena orang pasti akan ramai di sana. Ketika orang di sana banyak mengunjungi store atau toko-toko, pasti mereka akan melirik produk kita, artinya dagangan kita, artinya gitu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah dengan memasarkan secara media sosial. Media sosial itu artinya dengan Instagram. Nah, untuk memasarkan melalui media sosial ini, kita harus menyiapkan ada tips yang perlu disiapkan, yaitu satu, foto mungkin dengan desain yang menarik, kemudian dengan promo atau dengan harga yang menarik seperti itu. Promo ini artinya kita buat misalnya beli 2 paket gratis 1, buy to get 1 gitu contohnya. Nah, kalau itu tips ya. Kalau triknya untuk menembuskan atau menggolkan
ya promo tersebut, kita bisa mengurangi kapasitasnya, gitu, kuantitasnya. Ya, kuantitasnya kita kurangi. Yang tadinya misalnya full satu mangkuk, misalnya kita kurangin jadi 3/4 seperti itu. Tapi yang penting dia dapat gratis satu. Kan yang penting di mindset orang di publik itu kan dia gratis satu gitu. Nah itu salah satu untuk meningkatkan penjualan kita. Sehingga pada saat kita melihat ya omset atau kita melihat rekapitulasi penghasilan, loh ini kok makin meningkat ya, dari atas omset tersebut, hasil review penghasilan tadi itu bisa kita kategorikan, kita bisa membuka sampai 20 gerai. Nah seperti itu dengan metode yang sama. Nah selain itu juga boleh juga kalau memang Bapak membutuhkan sebuah website, tapi website tersebut memang harus ada yang operatornya, artinya harus ada satu orang yang bersedia untuk bekerja di sana, di depan laptop atau di depan handphone untuk upload, untuk kasih konten setiap hari, ya seperti itu. Kalau untuk endorse, mungkin Pak Abdul Aziz harus menyiapkan dana untuk bayar orang yang endorse. Gitu. Misalnya Pak Abdul Aziz misalnya pengen di endorse sama artis gitu, Pak Abdul Aziz harus siapkan dananya gitu ya. Nah, artis selebgram lah gitu ya, siapkan dananya. Kecuali memang dia free. Kalau dia free, wah itu haji mumpung, artinya bagus banget gitu ya, tanpa bayar apa-apa ada selebgram yang mau endorse gitu ya. Nah, mungkin itu sih tips dari saya. Mungkin Pak Abdul Asim, saya doakan juga lah ya bisa tercapai targetnya 20 gerai tahun ini. Dan saya juga mau nanya nih, itu lokasinya di mana? Siapa tahu saya bisa kunjungi gitu ya sama Mbak Fakira Balkis kan, main-main ke tokonya, kita bisa main gitu. Di mana Pak Abdul Aziz? Ada di wilayah Depok, Pak. Oh, Di Depok. Grogol, Depok, sekitaran Cinere, Limo dan lain-lain, Pak. Oh, oke. Dekat juga sih. Saya kebetulan di Jakarta Selatan, Pak, di Kebayoran Lama. Oh iya, saya tahu Kebayoran Lama. Iya. Kalau Fakira Balkis di Bogor ya? Iya Pak, saya di Bogor. Di Bogor dekat-dekat juga lah. Oke. Mungkin menjawab ya Pak Abdul Azim ya. Menjawab ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak atas tipsnya ya. Siap. Saya doakan sukses Pak ya. Amin. Baik. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, yang lain mungkin ada lagi? Ada nih Pak, dari Filosa Aulia, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi website kita di Google, Pak? Faktor apa yang bisa mempengaruhi website di Google? Mungkin ini kurang spesifik ya pertanyaannya. Saya coba bisa filosanya adakah di sini? Ini faktor yang mempengaruhi di website Google itu maksudnya dari segi apanya dulu nih? Faktor itu kan banyak ya, kalau kita utarakan satu-satu kayaknya kelar juga ya hari ini ya. Mungkin mempengaruhi apanya nih? Websitenya kah? Mana deh ya? Filosa, halo Filosa. Iya Pak. Ya, bagaimana ya? Maksudnya faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi website? Faktor-faktor apa yang ini yang mau dipengaruhinya, websitenya kah atau produknya kah di website tersebut atau seperti apa? Atau produk ya gimana? Website kita di Google itu tuh ada faktor apa saja sih Pak yang bisa mempengaruhinya? Faktor apa saja yang mempengaruhi di website kita di Google? Oke, gini. Oke, baik. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat nanti bisa dikoreksi lagi. Iya, Pak. Faktor-faktor ya siap. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi website kita di Google? Sebenarnya sih gini, setiap website itu pasti memiliki yang namanya produk unggulan. Artinya ada produknya lah gitu. Setiap website itu pasti memiliki yang namanya konten. Nah, setiap website tersebut, ketika kita mendaftarkan website tersebut di dalam sebuah domain, ya, domain itu artinya seperti misalnya namanya si filosa.com. Nah, filosa.com ini itu namanya domain. Nah, pada saat kita mendaftarkan domain kita tersebut, itu akan terkonektivitas pada search engine-nya si Google.
ya kan? Nah, pada saat kita search engine di Google tersebut kita cari, ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bisa saja faktor-faktor ketika kita sudah mendaftarkan domain kita. Kemudian juga faktor kita juga sudah membuat semacam iklan gitu ya. Artinya search engine marketingnya sudah dimasukin ya, dengan berlogo iklan. Kenapa? Karena kita bisa meningkatkan ratingnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa faktor seperti tadi seperti saya bikin sedikit analisis ya. Orang banyak mengakses apa tidak, berapa banyak orang mengunjungi atau visitornya berapa banyak, apakah kita batasi atau tidak. Nah, kadang-kadang kan setiap kali hosting, artinya hosting itu seperti channelnya si website tersebut itu berapa lama disewa gitu ya. Karena website tersebut kan pastinya dibayar ya, setiap tahunnya dibayar atau setiap bulannya kan dibayar. Nah, ketika kita memilih yang kapasitas atau yang spesifikasinya visitornya cuma 10.000, otomatis kan cuma 10.000 orang yang bisa mengunjunginya gitu. Lebih dari situ nggak bisa. Kalau memang produk kita website kita mau dikunjungi oleh orang banyak, berarti salah satu faktornya adalah kita harus meningkatkan kapabilitas dari website tersebut dengan meningkatkan visitornya, kemudian bandwidth, kecepatan ketika orang mengakses website kita sehingga mereka merasa puas. Kemudian setelah itu juga mungkin storage yang dimiliki website tersebut besar sehingga kita bisa mengupload beberapa produk dengan dibuatkan video, kemudian desain foto. Mungkin itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Google kita trendingnya bisa tinggi gitu. Mungkin itu karena kaitannya dengan SEO dan SEM tersebut ya. Pada saat kita search engine website kita itu mungkin nggak langsung ketemu. Misalnya website kita ini contohnya kayak tadi tuh seperti Pak Abdul Azim tadi ya, contoh produknya adalah misalnya jamur crispy. Ketika kita searching jamur crispy kan belum tentu websitenya Pak Abdul Azim yang paling atas gitu. Nah, jadi faktor-faktor apa saja? Mungkin jamur crispy maknyus atau apa gitu ya. Jadi ada kata atau ada kata kunci atau keyword yang unik di situ sehingga itu yang membedakan website kita berpengaruh pada pencarian orang lain untuk menjadikan itu trafficnya tinggi. Artinya ratingnya paling atas seperti itu. Bisa saja seperti itu. Jadi faktor-faktornya sih banyak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan atau kurang jelas atau seperti apa Filosa, atau mungkin bukan itu kan masuknya. Gimana Filosa? Iya Pak, penjelasannya sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman semuanya juga ya, kalau memang sudah memiliki website ya, salah satu faktornya memang ya kita harus ya, kalau memang ada budget ya, kalau ada budget saya sarankan kita harus memarketingkannya dengan iklan agar bisa cepat dikenal dan cepat juga laris gitu ya, artinya gitu ya. Tapi kalau nggak ada budget atau memang sudah cukup budgetnya hanya 1 bulan saja, nggak masalah. Search engine optimasi juga sudah oke kok gitu ya. Seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang hanya buat pengiklanan itu setahun aja, setelah itu nggak usah gitu. Jadi targetnya memang setahun untuk biar banyak dikenal orang gitu. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Mbak Fakira Balkis yang mau bertanya? Ada lagi nih Pak, mungkin ini pertanyaannya mirip-mirip dari Atika Zalfa sama Nurulia Ratih. Jadi ingin bertanya, saya sudah mengiklankan produk saya agar lebih dikenal orang banyak, tetapi tidak tertarik. Apakah ada yang salah dengan cara mengiklankannya? Dan juga kalau untuk membuat suatu sosial media untuk berjualan, faktor-faktor apa saja supaya kontennya itu bisa menarik orang-orang untuk membeli? Oh iya, mirip ya. Jadi apakah salah dari segi pengiklanannya kah, atau dari produknya kah, atau apa gitu? Oke.
Baik. Buat Mbak Atika ya, Mbak Atika. Jadi pertanyaannya adalah, ini saya ulangi ya, apakah sudah benar gitu ya? Artinya cara mengiklankan dia itu sudah benar, sudah tepat apa tidak lah, seperti itu kurang lebih ya. Karena Mbak Atika kan sudah melakukan pengiklanan produknya, kan? Cuman kayaknya kurang banyak yang minat atau kurang banyak orang yang tertarik gitu ya. Nah sekarang gini, kembali lagi, tadi saya bilang kita harus bisa membedakan. Kita memang sudah masuk ke dunia pasar iklan, artinya ke marketplace, ya kan? Tapi kita harus bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain itu, sehingga produk kita ini jauh lebih unik, artinya jauh lebih baik daripada produk orang lain. Seperti sama tadi yang saya jelaskan, tidak mungkin Huawei bisa mengimbangi langsung Google, ya kan? Nah, kenapa? Kalau mau menyamakan positioningnya, artinya ketika orang membutuhkan sesuatu pencarian, ini bisa saja sih dua-duanya sama, seimbang. Tapi kalau menyamakan posisinya mengalahkan Google itu nggak bisa. Sama sepertinya misalnya kita punya produk, ya kan, punya produk KFC, bukan kayak model KFC lah, ayam crispy gitu ya. Nah, kalau di produk yang sudah punya lama namanya adalah KFC, ya kan? Nggak mungkin kita bisa mengimbangi atau mengalahkan yang namanya KFC. Tapi kita bisa minimal menarik perhatian orang lain untuk membeli ayam crispy kita, ya kan? Misalnya dengan ayam apalah namanya, kita bola, misalnya ayam gaul kayak ayam apa kayak, nah seperti itu ya. Jadi contohnya adalah produk kita itu bisa kita iklankan dengan keyword yang menarik, keyword yang unik seperti itu. Dan yang pasti adalah kita jangan berkecil hati ketika orang tidak tertarik sama punya kita. Kita tinggal mengasah atau mengevaluasi bagaimana cara kita bisa memasarkannya ke marketplace yang lebih luas. Yang paling pertama adalah targetkan ke usianya. Apakah target usianya itu hanya untuk orang-orang remaja? Apakah target usianya itu hanya untuk orang-orang tua saja? Atau ke semua kalangan? Nah itu harus kita evaluasi benar-benar. Kalau memang ini hanya spesifikasi produknya untuk kalangan remaja atau kalangan ibu-ibu seperti itu kan misalnya ya, itu bisa kita coba mencari produk lain untuk dapat menambahkan produk kita gitu. Jangan produk yang sudah ada dihilangkan, tapi kita menambahkan produk lain gitu. Nah itu salah satu caranya gitu ya. Kemudian nggak ada cara kata gagal dalam pengiklanan, artinya gini, dan nggak ada juga yang salah dalam mengiklankan. Sebenarnya sih Mbak Atika mungkin nggak tahu aja caranya gitu ya, atau mungkin nggak kepikiran nih caranya seperti itu gitu ya. Caranya adalah mungkin dengan membuat foto yang lebih menarik, membuat iklan dengan video. Jadi Mbak Atika misalnya cerita aja kayak, wah ini produknya keren, ini kalau misalnya contoh masker ini enak dipakai, nggak gatal di pipi, terus kalau bernapas enak, nggak sesak napas. Kemudian ini juga 3 lapis, warnanya juga ada banyak, seperti itu. Jadi itu kita rekam, kemudian kita jadikan iklan kita sendiri ya. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah itu kalau ada orang beli, minta rekomendasi dari mereka, sehingga rekomendasi mereka itu sangat kita butuhkan untuk mencari atau menjadikan daya tarik buat pelanggan lainnya. Sebagai bukti bahwasanya orang yang membeli masker kita tersebut ternyata benar-benar disukai, benar-benar bagus hasilnya, produknya baik, bukan KW-KW contohnya gitu, bukan kaleng-kaleng gitu. Mungkin gitu ya Mbak Tika ya. Nah kalau untuk Nurulia, nah ini kan membuat sosial media ya. Artinya kalau untuk membuat suatu sosial media untuk berjualan itu sih boleh-boleh saja. Banyak orang yang banyak orang yang berdagang di sosial media tanpa harus menggunakan web atau tidak membangun web. Tapi sayangnya banyak juga orang melihat, wah ini memang ada nih produk nih di sosial media, Instagram contohnya, di Facebook. Kadang-kadang orang melihat nih, wah ini benar nggak nih produknya, wah ini asli nggak nih. Takutnya nanti ketika saya udah transfer ternyata nggak ada pendapat nih barangnya. Wah saya cek dulu lah websitenya ada apa enggak, resmi apa enggak. Nah, kadang-kadang orang mikir gitu nih. Nah untuk mengantisipasinya kita buat saja nih website yang mungkin yang lebih murah harganya. Kan ada banyak tipe ya, hanya untuk sebagai company profile atau hanya untuk seperti ngupload foto saja itu boleh gitu ya. Kalau nggak seperti itu ya kita buat video tadi sebagai rekomendasi bahwasanya wah ini real, ini nyata, ini benar gitu, tidak penipuan gitu.
Mungkin itu sih endorse seperti itu. Jadi itu yang membuat orang semakin tertarik untuk membeli. Jadi konten-konten itu kita pikirkan dari sekarang untuk merubah untuk yang akan datang. Seperti itu. Mungkin itu bisa yang saya bisa jelaskan buat Atika dan Nurul ya. Ada lagi? Ada lagi Pak dari Florida, Krusuharti Rudis. Oh, Budi Luhur ya? Iya, dari Akademi Sekretari Budi Luhur Ya. Jakarta. Dari D3 Budi Luhur. Oke. Biasanya kalau misalkan kita buka bisnis online, terus promosinya melalui Google Ads, terus ternyata pas di tengah bisnis tersebut atau di tengah jalan tiba-tiba ada customer malah beralih ke produk orang lain. Kira-kira gimana cara atau responsibility kita sebagai pebisnis untuk mengatasi hal tersebut? Ya, bagi saya sih mudah sekali Mbak Florida. Tinggal buat aja cashback, promo dan lain sebagainya. Jadi Mbak Florida tinggal menggali konten-konten baru yang lebih menarik. Artinya gini, produk tersebut misalnya tadinya ada 5 gitu ya. Nah, produk yang satu ini adalah memiliki macam-macam. Nah, mungkin kita bisa menggandeng dengan produk yang lebih baik lagi gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita membuat promosi yang benar-benar gila lah, istilahnya kita misalnya saya bilang seperti metode negara sebelah gitu ya, harga murah yang penting itu produk berputar terus gitu ya. Jadi jangan karena harga mahal jadi produk kita nggak dibeli orang. Tadinya banyak nih yang mau nih, gara-gara udah nggak ada peminatnya lagi ya kan, jadi sayang ya, padahal kita udah bayar iklan gitu ya. Nah teman-teman, Mbak Florida bisa saja dengan membuat seperti buy one get one, buy two get one. Kemudian juga bisa membuat produknya itu seperti cashback, gitu ya. Beli satu cashback berapa gitu. Dengan cara apa? Mungkin triknya adalah Mbak Florida tinggal naikin harganya sedikit, kemudian ambil modalnya, ya sudah dapat modalnya, tinggalkan keuntungannya itu untuk memutar kembali. Ya, itu mungkin dari segi manajemen keuangan lah ya, artinya untuk mengatur untung laba ruginya ya, profitnya ya. Nah, kalau menurut saya adalah itu yang paling penting. Karena ketika kita sudah bayar iklan, jangan sampai putus di tengah jalan, karena kan kita udah bayar. Kita coba kasih yang ya seperti tadi, ya mungkin dengan promo 10-10, 99, 8-8, terserah lah mau kayak mana cara trik-triknya ya. Tapi yang pasti dengan cara-cara promo seperti itu orang wah balik lagi lah kesini lagi lah gitu. Kemudian dipastikan sekali lagi kenapa orang bisa beralih ke produk lain, bukan produk lain, ke toko lain lah ya, produknya sama tapi toko lain gitu ya. Contohnya alat kosmetik gitu ya, kadang-kadang kan orang kan suka ada yang gonta-ganti gitu ya, tapi ada yang enggak gitu ya. Ada yang stay di satu produk, ada yang gonta-ganti dari contoh model lipstick ini sama lipstick ini gitu ya. Nah itu harus dibedakan atau itu harus kita garis bawahi bahwasanya orang itu tersebut peminatannya adalah suka gonta-ganti. Jadi sebelum orang pindah dari toko kita harus pikirkan terlebih dahulu hal-hal seperti itu. Artinya gini, kita siapkan produk yang diminati orang lain yang mirip dengan produk yang ada di toko kita, sehingga orang lain nggak akan beralih ke toko lain, pasti ke toko kita, karena produk-produk yang mirip dengan itu yang harganya lumayan bersaing juga ya, kita bisa tuangkan atau kita bisa siapkan di produk di iklan kita di toko kita. Mungkin itu sih triknya buat cara mengatasi orang lain yang beralih ya dengan produk yang sama tapi ke orang lain, ke toko lain gitu. Itu Mbak Florida ya. Salam Budi Luhur ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, untuk pertanyaan di kolom komentar sudah tidak ada, Pak. Oke, nggak ada lagi ya. Baik. Mungkin ada lagi yang mau ini yang mau bertanya langsung secara interaktif boleh. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup mungkin ya. Halo, nggak ada lagi ya? Oh, Oke. ada satu lagi, Pak. Oke. Dari
Endang Sulastri. Yang Sulastri, ya, siap. Gimana caranya supaya online shop yang sudah saya buat di salah satu e-commerce itu bisa muncul di pencaharian? Oh, ya itu tadi itulah tadi yang kita bahas ya, SEO dan SEM. Kalau mau di search engine itu muncul paling atas, kita harus yang namanya menyiapkan budgeting untuk dapat memarketingkan atau mengiklankan punya kita. Tapi kalau kita tidak mau ya membayar atau tidak ada budget untuk pengiklanan, kita harus siapkan yang namanya trik untuk membuat sebuah website kita ini atau produk kita ini ya, online shop kita ini dikenal oleh orang banyak. Nah, artinya salah satu faktornya adalah banyaknya mengunjungi online shop kita. Nah, seperti itu. Kemudian produk kita juga kata-katanya menarik. Artinya gini, berbeda dengan kata-kata orang lain. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya selain ini ya, selain yang bertanya terakhir tadi siapa namanya? Sebenarnya namanya ya? Mbak Endang. Selain Mbak Endang ya, mungkin teman-teman yang lain ada juga ya. Jadi harusnya ketika kita sudah punya konten, buat judulnya menarik. Sehingga ketika kita sudah upload, otomatis orang akan mencarinya itu juga pasti akan menyesuaikan dengan judul kita. Sehingga otomatis itu akan terpanggil atau dicari langsung paling atas gitu. Karena namanya kan berbeda dengan yang lain. Jadi nggak akan bakal ada yang sama. Jadi trik-triknya adalah dengan pencarian nama yang unik. Kemudian itu tanpa modal ya, artinya dengan tidak perlu mengeluarkan biaya dalam pemasaran atau iklan. Nah, kalau memang mau bersaing dengan iklan, itu juga boleh, tapi dengan menyiapkan budgetnya seperti itu. Nah, gitu ya. Mungkin gini, misalnya keripik pedas Yahui gitu contohnya, atau makaroni ngehe gitu ya, makaroni ngehe. Kemudian ada lagi makaroni jangan ngehe deh, yang lain, makaroni halilintar contohnya gitu ya, halilintar. Nah kan nggak ada nama seperti itu. Kalau kita ketik nih di search engine kolom pencarian makaroni halilintar, otomatis paling atas karena cuma dia doang yang makaroni halilintar. Nah sebelum kita kesana, kita tes dulu deh, kita uji coba gitu. Kita coba cari nih, sekarang nih kita cari nih di search engine. Misalnya kita ketikkan misalnya makaroni ngehe, udah banyak sekali. Makaroni halilintar, oh udah ada, ganti yang lain. Makaroni geledek, sambal geledek, atau makaroni sambal setan contohnya gitu, atau makaroni kelas dewa gitu. Bisa saja gitu. Banyak sekali trik-triknya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin pertanyaannya lebih ke masalah absensi sih, Pak. Oh ya, absensi nanti setelah ini kita timnya akan mengabsen berdasarkan ini ya, absensi yang sudah di-share tadi ya, Google Form-nya ya. Nah, nanti tinggal dilengkapi apa saja isiannya, dan setelah itu mungkin 1x24 jam mungkin ya, karena kan nggak bisa langsung ya. Di sini kan ada sekitar 300-an ya yang daftar, yang hadir baru kurang lebih tadi 100-an. Jadi nanti teman-teman akan melihat atau menyinkronkannya dulu. Mungkin itu sih penjelasannya. Oke, baik Pak. Sepertinya cukup Pak untuk sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin karena bermasalah di masalah absensi ya Pak. Oke, siap. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman, dan terima kasih juga kepada moderator sudah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Dan saya sekali lagi pamit undur diri ya. Dan jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan materi atau menjawab, mohon maaf. Dan segala materi yang saya share semoga bisa berguna buat kita semuanya. Terima kasih. Maaf Pak, sebelumnya bisa foto bersama? Oke, siap.
Eh, baik, untuk peserta yang sudah hadir bisa menonaktifkan videonya, kameranya. Mengaktifkan, maaf. Mengaktifkan kameranya untuk ada sesi foto bersama. Mengaktifkan kamera. Iya, maaf. Sudah, Mengaktifkan nggak apa-apa. kamera. Sudah, Mbak. Oke. Kamera saya burik nih, Mbak. Nggak apa-apa, yang penting nyala ya. Oke. Belum semuanya nih. Nanti saya beri aba-aba untuk sesi fotonya. Oke, satu, senyum semuanya, 1, 2, 3. Ya, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya, baik, terima kasih semuanya. Bisa dinonaktifkan kembali Makasih ya, untuk Mbak. kameranya, videonya. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak Michael. Terima kasih, Pak. Untuk itu, Thank you, Kak. kita akhiri acaranya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa penutup. Untuk itu doa dipersilakan. Amin. Baik, jika sudah ingin live bisa meninggalkan room. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Michael selaku narasumber pada malam hari ini. Kak Fakira, makasih juga Pak Michael. Baik, Siap, terima kasih semuanya. Untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Kak. Iya, baik. Makasih, Baki. Makasih, Pak Mayu. Terima kasih. Semoga Terima sukses kasih, semua Salwa. ya. Terima kasih. Amin. Semoga Pak sukses Abdul. semua. Terima kasih. Amin. Buat teman-teman tadi yang masih nanya absen, mohon dicek nanti absensinya akan di absen semua. Kemudian buat materi dan sertifikat nanti tim kita akan kirimkan melalui aplikasi Ngapus. Jadi semuanya tenang saja, semua pasti akan kedapatan atau semuanya pasti akan dianggap hadir. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik. Boleh keluar nih, Kak. Iya, boleh. Balki, saya live duluan ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.